Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Pada yang pagi ini kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-31 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13 dengan tema yang saya berikan yaitu tanpa penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dari pembacaan kita pada pagi hari ini bagaimana sebuah peristiwa tragis yang menimpa Saul. Dia adalah mantan raja pertama Israel yang diberkati ataupun yang diurapi juga oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan daripada Raja Saul menjadi seorang raja itu memberikan sesuatu yang diingat dan dirasakan oleh bangsanya sewaktu ia memimpin. Namun hal yang merubah Saul adalah ketika Daud dipilih ataupun diurapi menjadi raja untuk menggantikan posisinya. Dan peristiwa bagaimana Daud mengalahkan Goliat, peristiwa inilah yang membuat Saul itu merasa bahwa ada saingan bagi dirinya di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, permasalahan Saul adalah ketika dia sudah tidak lagi taat kepada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kematian Saul adalah bagian daripada akibat ketidaktaatannya. Ketidaktaatan itu bisa kita lihat dari hal-hal yang dilakukan oleh Raja Saul ataupun apa yang dialami oleh Raja Saul. Dalam 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-16, di situ menjelaskan bahwa bagaimana Roh Allah itu sudah undur dan meninggalkan Saul. Artinya Saul dalam hidupnya ataupun dalam kepemimpinannya, dalam setiap keputusannya itu tanpa penyertaan daripada Tuhan. Dengan undurnya Roh Allah daripada Saul, menjadikan juga dia sebagai musuh daripada Allah karena tindakannya. Kemudian yang dilakukannya adalah dia berusaha bagaimana membunuh Daud yang sudah diurapi menjadi raja. Beberapa percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Saul terhadap Daud, kebencian itu yang membuat dia ditinggalkan oleh Tuhan, rohnya meninggalkan Saul, rasa bencinya kepada Daud, kemudian rasa kekuasaan sehingga ia masih merasa bahwa dia sebagai pemimpin dan tidak mau digantikan oleh Daud, dan dia tidak menyerahkan posisinya sebagai seorang raja dengan baik-baik kepada Daud. Sehingga ketika Tuhan sudah tidak menyertainya, maka yang dia andalkan adalah dirinya sendiri. Dia mengambil keputusan, dan setiap keputusan yang diambil itu memiliki resiko ataupun konsekuensi terhadap dirinya sendiri, terhadap Saul, bahkan terhadap umat Tuhan, terhadap orang yang menyertainya. Makanya dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana kematian Saul dan banyak
tentara ataupun bangsa Israel yang meninggal atau mati oleh karena bangsa Filistin. Mengapa demikian? Karena Saul mengabaikan penyertaan Tuhan, memaksakan diri untuk melangkah tanpa penyertaan dan kasih yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop ini kita belajar bahwa ketika kita sudah tidak disertai oleh Tuhan, baik dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, baik sebagai pemimpin di gereja, pemimpin di luar organisasi gereja. Ketika kita sudah tidak disertai oleh Tuhan, kita sadari jangan memaksakan diri kita dengan kekuatan kita. Ketika kita sudah tidak disertai Tuhan, maka keputusan yang kita ambil salah, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan berakibat fatal. Kesalahan Saul adalah ketika ia memaksakan dirinya memimpin tentaranya untuk melawan bangsa Filistin, sehingga terjadilah kekalahan. Karena peperangan itu sebenarnya bukan milik Saul, tetapi peperangan melawan bangsa Filistin adalah milik Tuhan. Dan dia mencoba menggantikan posisi Tuhan dengan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sering terjadi juga dalam kehidupan kita bergereja, bahwa seringkali bahwa kita merasa bahwa diri kita masih dibutuhkan, diri kita masih sebagai pemimpin, dan seringkali bahwa kita tidak bisa melihat orang lain lebih maju daripada kita. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah bagaimana seorang pembawa senjata, bagaimana juga daripada orang-orang yang ada di kota yang membawa kembali mayat daripada Saul. Orang-orang di Yabes, Gilead itu membawa kembali mayat daripada Raja Saul ini. Dan seorang pembawa senjata daripada Saul ini juga mati bersama-sama dengan Saul. Artinya bahwa mereka masih menghargai seseorang, masih menghargai pemimpin yang pernah menjadi pemimpin mereka, sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Saul yang pernah menjadi raja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin pemimpin kita, mungkin pendetamu, ketua jemaatmu, orang tuamu pernah melakukan kesalahan. Tetapi jangan pernah menilai itu semua dari kesalahan yang pernah dia buat. Tetapi ingatlah bahwa dia pernah melakukan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Sama dengan halnya penduduk kota Yabes Gilead, mereka pernah merasakan akan kebaikan daripada Raja Saul. Sebagai bentuk penghormatan mereka membawa kembali, mengambil mayat, mengambil tulang belulang daripada Raja Saul. Dan ini sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Raja Saul. Mari kita menghormati pemimpin kita. Pemimpin kita mungkin salah. Pemimpin gereja, pemimpin dalam keluarga, bahkan pemerintahan yang ada di negara kita. Mari kita hargai setiap pemimpin kita. Sebagai bentuk kita menghargai Tuhan yang juga sebagai pemimpin tertinggi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Pada saat ini kita berdoa untuk GKE Palimirmo Rei 8. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Saat ini kami berdoa menyerahkan jemaat GKE Palimirmo Rei 8. Kami serahkan tenaga pelayanan yang ada, kiranya penyertaan dan urapan Tuhan menyertai setiap pelayanannya. Begitu juga bagi jemaat Tuhan dalam pergumulan, dalam persoalan hidup yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan hadir dan menolong mereka semua. Program jemaat dalam program pembangunan secara fisik, bahkan pembangunan kerohanian jemaat, biarlah kiranya Tuhan yang pelihara dan pimpin selalu. Terima kasih
Ini doa dan harapan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.